Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal anzari wal bushra wa anzala alaihi alkitabal mustabina hudan liulil albabi wa dzikra. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan nu'idduha liliqa'ihi duhra, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arfa'ul bariyati qadra. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan berkat limpahan rahmat serta inayahnya kita masih dapat menjalankan ibadah salat Jumat di masjid yang mulia ini. Semoga seluruh rangkaian amal ibadah kita yang telah dan akan dan sedang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya, yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafa'atul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia itu diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratlah manusia itu dengan beberapa amanah-amanah yang Allah berikan kepada manusia. Di antara amanah-amanah itu yang pertama adalah manusia disuruh patuh, tunduk dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali mereka itu untuk beribadah kepada-Aku. Maka eksistensi manusia ketika ia berada di dunia ini, wajiblah ia menyembah kepada Allah, wajiblah ia beribadah kepada Allah, karena di antara satu-satunya jalan agar ia selamat ketika hidup di dunia dan di akhirat kelak, ia harus patuh dan tunduk serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, jamaah sekalian, di antara amanah yang Allah berikan kepada setiap manusia adalah amanah sebagai pemimpin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah seorang pemimpin, dan pemimpin itu kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang terkecil bahwa kita adalah seorang pemimpin, di dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa yang harus diselamatkan bagi seorang yang memiliki jiwa pemimpin adalah qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang pertama adalah jagalah dirimu dan juga keluargamu dari sentuhan api neraka. Jamaah kaum muslimin,
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menjadi seorang pemimpin yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak nanti kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak jauh-jauh yang dipintai pertanggungjawabannya apa yang ada pada diri kita sendiri. Di dalam surah Yasin Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada suatu hari nanti ada hari di mana mulut-mulut kita ini terkunci dan tangan-tangan kita ini akan berbicara, dan yang akan menjadi saksi adalah kaki-kaki kita dari apa yang kita telah perbuat ataupun usahakan. Maka janganlah kita lengah terhadap diri kita jamaah sekalian, di mana kita akan dimintai pertanggungjawaban sebagai sebuah amanah, dan semua tidak bisa dikamuflase, tidak bisa dibohongi, dan tidak bisa direkayasa. Yang justru akan berbicara dan menjadi saksi adalah apa yang ada pada diri kita sendiri. Lalu di antara amanah yang Allah berikan kepada kita adalah amanah di mana Allah memberikan harta kepada kita. Ketika kita memiliki harta yang banyak maupun yang sedikit, semuanya pasti akan mengalami pemeriksaan ataupun audit dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Halaluha hisabun wa haramuha iqabun." Ketika seseorang diamanahi yang namanya harta, ia akan mendapatkan pemeriksaan, 2 kali pemeriksaan. Jika harta itu didapat dari cara yang halal, maka ia akan mendapatkan hisaban pemeriksaan yang begitu ketat. Dan ketika ia mendapatkan harta yang tidak halal, maka siksaan itulah yang akan ia terima. Sehingga amanah harta ini juga menjadi begitu penting dari apa yang telah Allah berikan kepada diri kita. Dan di antara amanah yang lain adalah amanah jabatan, yang semuanya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam khutbah yang singkat ini kami akhiri pembahasan amanah yang Allah berikan dengan amanah berupa anak, yang pada saat ini banyak sekali orang tua disibukkan dengan urusan pendidikan anak-anak beliau, anak-anak mereka, di mana anak itu harus benar-benar terjaga. Ketika Allah memberikan anak itu dalam kondisi kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah, dan itu menjadi amanah bagi orang tuanya. Dan ketika nanti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala amanah itu, maka dalam kondisi fitrah juga. Untuk itu marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari gambaran amanah-amanah yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kita akan menjaga dan memelihara amanah-amanah yang Allah berikan. Dan insya Allah ketika kita akan menghadap Allah, kita akan membawa amanah itu dengan sesuatu yang kita dapat pertanggungjawabkan. Dan orang yang menjaga amanah ini pastilah tentunya orang-orang yang beriman. La imana liman la amanata lahu. Tidak dikatakan orang itu beriman kecuali ia menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittihadi wal intisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyaka na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة من رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة من كنسه فقال تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين وارض اللهم عن خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة